Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andi Creation Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Jadi thank you banget. Banyak yang request minta dibahas untuk NIR Protocol sama Phantom ya. FTM kita akan coba untuk ulas di perdagangan hari ini, teman-teman. Pembahasannya kita akan mulai dulu dari Phantom. Phantom hari ini diperdagangkan di kisaran level Rp5.600. Marketnya bisa dibilang hari ini itu mengalami sedikit guncangan teman-teman, di mana pergerakan Phantom sempat drop lumayan signifikan, tapi sekarang udah sedikit mengalami recover. Overall sih dalam 24 jam masih minus sekitar 3%. Phantom ini merupakan salah satu produk DAG ya, atau Directed Acyclic Graph. Jadi ini mirip kalau teman-teman suka kripto yang kemarin booming yaitu Kaspa, itu juga kurang lebih sama, menggunakan teknologi yang sama dengan Phantom, dan keunggulan daripada DAG itu punya kecepatan transaksi yang sangat-sangat tinggi teman-teman. Phantom ini berfokus dalam penyediaan aplikasi DeFi, Decentralized Finance, atau keuangan terdesentralisasi dengan algoritma khusus yang memang dia miliki sendiri teman-teman. Dan kalau kita lihat dari beberapa narasi, yang paling kentara, yang paling jelas, yang dicoba untuk ditampilkan oleh Phantom saat ini adalah launching Sonic. Wah, Sonic ini produk apa nih? Apakah Sonic itu kayak yang apa sih, animasi yang warna biru itu teman-teman, yang larinya cepat? Nah itu Sonic ya teman-teman. Jadi mungkin indikasinya adalah kecepatan teman-teman. Jadi kita akan lihat apa yang akan mereka bangun ke depannya. Jadi dalam semacam tweet yang sudah dipin oleh Phantom, memang disebutkan bahwa mereka saat ini sedang mendevelop project yang mereka kasih nama yaitu Phantom Sonic. Ada tiga peningkatan utama di dalam produk ini. Yang pertama adalah mesin virtual Phantom atau Phantom Virtual Machine yang menawarkan eksekusi kontrak pintar yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan EVM lama. Kemudian penyimpanan database Chairman yang menggunakan struktur data yang lebih efisien, menawarkan penggunaan penyimpanan hingga 90% sehingga menurunkan biaya validator. Yang berikutnya adalah mekanisme konsensus legacies yang dioptimalkan, menyediakan kumpulan transaksi yang lebih baik. Jadi ini adalah semacam upgrade yang akan mereka lakukan saat ini teman-teman, dengan tujuan intinya adalah untuk meningkatkan kecepatan transaksi daripada validator. Kemudian validator juga bisa lebih efisien dalam hal menyediakan ya service dari mereka ya teman-teman. Jadi validator penting banget di jaringan dari Phantom, karena validatorlah yang melakukan validasi transaksi. Kemudian Phantom ada ada produk atau ada project gitu namanya Blacky. Ini adalah meme token yang diluncurkan oleh Phantom teman-teman. Kayaknya ini lagi hype ya belakangan, karena baru aja diramaikan di tanggal 11 Januari kemarin. Jadi ada meme token namanya Blacky. Kemudian ini ada berita terbaru juga, Phantom Foundation ini melakukan cut staking requirement 90%. Artinya apa? Nah, contohnya teman-teman, dulu kalau kita mau jadi validator Phantom, kita wajib punya sekitar 500.000 FTM. 500.000 FTM dikali Rp6.000 harga Phantom hari ini ya. Nah, kita perlu modal sekian teman-teman kalau kita mau jadi validatornya Phantom. Tapi belakangan di-cut teman-teman, di-cutnya nggak tanggung-tanggung sampai 90%, yang artinya kita cuma perlu 50.000 Phantom saja, 50.000 FTM saja untuk bisa menjadi validator dari jaringan Phantom. Jadi teman-teman yang suka berkontribusi dalam sebuah project, ini kesempatan yang bagus buat teman-teman, karena setelah mereka melakukan vote, akhirnya mereka selesai teman-teman dengan kesimpulan 50.000 FTM saja sudah cukup untuk menjadi validator. Ini akan meningkatkan peluang kita, orang-orang yang nggak punya banyak dana ya, sampai 500.000 FTM itu berapa duit teman-teman. Akhirnya punya kesempatan untuk menjadi validator. Kita bisa staking FTM kita dan kita akan berpeluang untuk mendapatkan reward ketika kita menjadi validator tersebut. Dan ini merupakan good news untuk adopsi yang lebih besar untuk FTM. FTM kalau kita perhatikan dari maksimum supply-nya dia ada di 1,17 miliar FTM, sementara yang beredar sekitar 2,8
miliar FTM. Sedikit lagi, tinggal 11,7% lagi yang masih bisa di-create ke market. Wah, kalau ini nggak segera ditangani, bisa jadi FTM mentok nih volumenya, teman-teman. Semoga sih akan ada periode pengurangan reward atau halving untuk FTM. Ya, sebenarnya halving itu cocok kepada proof of work ya, tapi ya oke lah. Semoga ada pengurangan reward staking untuk FTM validatornya dengan tujuan ya supaya harga dari FTM bisa cenderung lebih stabil dan juga bullish ke depannya. Untuk pasarnya sendiri, FTM sudah listing di hampir semua exchange. Kayaknya mereka sempat listing di Coinbase ya, kayaknya udah di-cut ya. Nah itu sekarang dia bisa listing, bisa diperdagangkan di Binance, KuCoin, HTX, Huobi Global, OKX, Gate.io, dan kawan-kawan. Untuk pergerakan harganya, FTM hari ini diperdagangkan di kisaran 0,36 dolar. Pergerakannya udah lumayan drop, turun dari kemarin, puncaknya sempat menyentuh level setengah dolar. Dan sekarang ya targetnya mendekati area level support kisaran 0,31 dolar. Kalau dia bisa nyentuh level tersebut, saya rasa teman-teman yang mau akumulasi juga menarik sih di level itu ya, teman-teman. Saat ini sih so far masih cenderung korektif, volume perdagangan belakangan turun, smart money juga sudah jauh mengalami tren penurunan. Jadi FTM udah lumayan diskon, kalau teman-teman mau ambil posisi sekarang, saya rasa masih akan ada peluang dia untuk mengalami penurunan. Jadi sabar aja, cicil pelan-pelan teman-teman, kalau teman-teman memang punya planning ya. Kalau yang nggak punya planning ya nggak usah diikutin. Untuk saat ini potensi double bottom tercipta pada FTM, tapi sayang kemarin dia nggak berhasil breakout. Justru sekarang malah masih korektif. Tapi nggak apa-apa, ini hal yang wajar. Double bottom potensi masih akan bisa terjadi. Let's say kalau Phantom mampu keluar dari level level resistance di kisaran 0,55 dolar. Potensi kedua selain double bottom, kita juga mungkin akan melihat di sini bisa berpeluang menjadi handle. Jadi pola cup and handle masih juga bisa berpeluang potensi terjadi pada Phantom. Kita tunggu aja di level support 0,31 dolar. Itu merupakan level support yang cukup menarik untuk Phantom ke depannya. Semoga dia bisa mantul di area tersebut dan kembali balik naik ke 0,55 dolar. Teman-teman, dengan potensial kenaikan kalau kita ukur dari sini ke sini, pindahkan ke sini, maka target untuk Phantom ya naik ke kisaran 1,8 dolar dengan kenaikan sekitar 200% dalam jangka waktu menengah. Itu sih untuk Phantom, so far so good aja menurut saya, koreksi wajar. Next kita akan bahas untuk NIR Protocol ya. Hari ini NIR diperdagangkan di kisaran 2,9 dolar, marketnya juga drop sekitar 3,4%, lumayan signifikan teman-teman. Ini adalah project layer pertama ya teman-teman, project layer 1 yang memang NIR ini banyak sekali kontribusinya, banyak kerjasamanya, kolaborasi dengan beberapa platform lain teman-teman. Dari berita terbaru, mereka baru aja announce untuk update roadmap di kuartal keempat, untuk plan mereka di 2024 ya. Ini planningnya mereka. Yang pertama, mereka tentunya ingin untuk menjadi salah satu pengembang di dunia blockchain yang bisa dibilang adopsinya sangat besar teman-teman. Baru aja mereka meluncurkan stateless validation. Kalau di sini diterjemahkan sih validasi tanpa kewarganegaraan. Validasi tanpa kewarganegaraan adalah inisiatif besar yang telah kami kerjakan selama beberapa bulan. Ini menyesuaikan desain sharding Nightshade asli untuk menghindari penerapan bukti penipuan sekaligus meningkatkan kinerja dari shard secara signifikan dengan memasukkan status ke dalam memori. Ini kayaknya berhubungan sama validator, supaya validatornya itu bisa lebih banyak lagi teman-teman, lebih banyak adopsi untuk NIR protokol. By the way, ini konsensusnya proof of stake ya. Jadi sama-sama bisa di staking juga, sama kayak Phantom tadi yang kita sudah bahas di awal. Kemudian juga ada support for account aggregation. Ini tujuannya sepertinya untuk meningkatkan kecepatan transaksi, teman-teman. Kecepatan transaksi karena ini sangat-sangat penting menjadi pilar bagi NIR protokol untuk kedepannya. Selain itu juga akan ada upgrade di layer keduanya, ada ZK WAS itulah. Kita mengerjakan ZK WAS dengan tim Polygon. Jadi dia ada kolaborasi kerjasama sama Polygon selama beberapa bulan. Teman-teman, dengan tujuan untuk
membangun pembuktian kontrak pintar WebAssembly yang dapat digunakan sebagai bagian dari inisiatif. Jadi ini ada peningkatan untuk layer kedua mereka. Kemudian ada data availability improvement, lalu ada Ethereum wallet support, dan juga riset untuk future sharding yang akan mereka kerjakan di Zero Knowledge atau ZK, teman-teman. Itu beberapa update yang dilakukan. Ini mereka kerjasama dengan Polygon Chain Development Kit ya, dengan Near Protocol. Ini tujuannya untuk mengembangkan layer kedua, teman-teman. Kita sudah lihat tadi di roadmap-nya. Dan dari Twitter sendiri, Phantom cukup aktif, saya lihat ya. Postingan-postingan terbaru selalu mereka luncurkan dengan beberapa kolaborasi terbaru yang juga mereka lakukan. Dan menurut saya, untuk Phantom ini bisa, Near Protocol ini bisa dibilang menjadi salah satu project yang bakalan cukup menarik untuk next bull run. Mereka juga ada kerjasama sama Open Forest. Ini berhubungan sama RWA, Carbon Market, teman-teman. Near Protocol kerjasama sama Open Forest, dan tentunya ini merupakan salah satu integrasi yang juga bisa dibilang memberikan impact terhadap fundamental daripada Phantom. Kok Phantom? Near Protocol maksudnya. Ya, itu sih dari beberapa narasi dari Near ya. Ini ada kerjasama dia sama Ledger untuk koneksinya dengan Meteor, salah satu wallet, Meteor Wallet yang bisa kompatibel sama Ledger. Itu sih dari Near Protocol, nggak terlalu banyak narasi, tapi menurut saya ini cukup bisa diandalkan, teman-teman. Narasi-narasi ini bisa diandalkan untuk adopsi ke depannya. Near maksimum supply-nya sementara sih belum diketahui. Dari CMC belum lengkap ya datanya. Dari supply maksimum atau supply yang beredar sekarang itu ada di kisaran 1 miliar. 1 miliar Near, teman-teman. Untuk marketnya, dia bisa diperdagangkan di banyak exchange, ada Binance, OKX, HTX, Bybit, KuCoin, Coinbase, Gate.io, Kraken, dan kawan-kawan. Jadi untuk likuiditas nggak ada masalah untuk Near. Peringkatnya sekarang di 29 di CMC. Mari kita coba lihat gimana pergerakan dari Near Protocol. Overall sih menurut saya bagus, pergerakan Near cukup impulsif sejak Oktober 2023 kemarin. Trennya bullish dengan baik, dengan kenaikan sampai 300% ya. Ini dia mendekati level resistance di kisaran $5,6, tapi nggak tercapai kemarin. Near mentok di kisaran $4,4 aja dan udah membuat koreksi jangka pendek, teman-teman. Secara pergerakan sih sebenarnya impulsif, cukup bagus, masih dalam tren bullish dengan volume yang cukup kuat. Smart money udah menurun ya dari Near, dan untuk saat ini menurut saya masih dalam tahap korektif, teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen akumulasi untuk saat ini ya cukup jauh juga sih level supportnya ya. Ada di kisaran $2,4. Level support pertama yang mungkin berpeluang untuk menahan harga Near. Let's say kalau ketemu level tersebut, teman-teman mau akumulasi udah bisa sih. Kalau dia bisa turun lebih dalam lagi dari 2,4 ya boleh-boleh aja, teman-teman tunggu di kisaran $2,1. Dari saya melihat Near masih cukup bagus, teman-teman. Smart money oke, meskipun turun, terus juga MACD masih korektif. Jadi ya untuk sekarang ya masih koreksi lah buat Near Protocol. Dan untuk saat ini kalau teman-teman lihat dia di time frame jangka pendek ada potensial kenaikan jangka pendek pada Near. Kemarin dia sempat drop ya, nyungsep, dan sekarang udah muncul satu candle bentuk hammer. Semoga ini indikasi pembalikan arah jangka pendek, teman-teman. Kalau dia dikonfirmasi dengan satu candle hijau, maka ya bisa jadi potensial untuk Near sedikit mengalami kenaikan, nggak bakalan bullish dulu, teman-teman. Tapi ini masih kayak ya masih dalam tahap koreksi, tapi memang ada retracement naik ke atas sedikit, teman-teman. Before akhirnya nanti kita mungkin berpeluang mendapatkan tekanan jual berikutnya. Jadi kalau dari saya sih melihat Near ya oke-oke aja, sentimennya bagus, newsnya bagus, Phantom juga sama ya, ada upgrade yang mereka lakukan. Ya gitu sih untuk dua token ini atau dua koin ini. Semoga videonya bisa bermanfaat, teman-teman. Kita punya komunitas diskusi juga di Telegram buat teman-teman yang mungkin mau join. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Jadi gitu aja. Semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andri, makasih.